Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau algoritma video pendek itu kayak bisa baca pikiran? Bukan cuma tahu apa yang kita cari di internet atau yang kita obrolin, tapi benar-benar tahu isi kepala kita. Nah, sekarang kita akan coba bongkar misteri di baliknya. Ini nih kutipan langsung dari seorang pengguna. Dan saya yakin kita semua pernah merasakan hal yang sama kan? Rasanya tuh magis sekaligus sedikit menyeramkan. Seolah aplikasi itu bisa mengintip pikiran kita yang paling dalam. Oke, pertanyaannya adalah gimana caranya sebuah program komputer bisa tahu keinginan kita yang bahkan belum sempat kita ucapkan? Jawabannya ternyata lebih sederhana tapi juga lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Ternyata, rahasia terbesarnya dimulai dari satu hal yang kelihatannya sepele banget. Apa itu? Namanya waktu tonton atau watch time. Inilah sinyal utamanya. Jadi gini, setiap detik Anda berhenti dan ragu untuk menggeser video, atau setiap kali Anda nonton ulang sebuah bagian, itu semua dicatat. Buat algoritma, tindakan-tindakan kecil ini adalah bisikan yang sangat jelas, yang bilang, hey, pengguna ini suka banget sama yang kayak gini. Kedengarannya masuk akal banget kan? Makin lama ditonton ya berarti makin disuka. Tapi ternyata nggak sesederhana itu. Metrik ini punya cacat tersembunyi yang cukup fatal. Nah, kelemahan inilah yang disebut bias durasi, sebuah masalah yang bikin sistem rekomendasi jadi berat sebelah. Dan ini bukan cuma teori loh, datanya benar-benar membuktikan itu. Coba deh lihat grafik ini. Kelihatan jelas banget kan polanya? Semakin panjang sebuah video, ya secara alami rata-rata waktu tontonnya juga makin lama. Bukan berarti videonya lebih menarik, tapi ya karena durasinya lebih panjang aja. Algoritma yang polos bisa salah kaprah mengira ini adalah tanda minat yang super tinggi. Jadinya serba salah kan? Kalau kita cuma andalkan waktu tonton, video-video panjang bakal selalu menang. Terus kalau kita coba akali dengan persentase tonton, gantian video yang super pendek yang menang karena gampang banget ditonton sampai habis. Dua-duanya sama-sama nggak adil. Dan ini buktinya. Lihat deh jumlah kasus buruk ini tuh video-video yang langsung kita lewati dalam kurang dari 2 detik. Jumlahnya ribuan, bahkan untuk model AI yang katanya paling canggih sekalipun. Ini bukti nyata kalau bias durasi itu beneran merusak kualitas rekomendasi. Oke, kalau sistemnya punya masalah kayak gini, terus gimana para insinyur memperbaikinya? Nah, disinilah mereka mengeluarkan jurus-jurus andalan mereka untuk membangun sistem yang jauh lebih pintar. Solusi cerdas pertama itu namanya Watch Time Gain atau WTG. Gini deh gampangnya, jangan bandingkan waktu nonton video 15 detik sama video 3 menit, itu nggak adil. Seharusnya kita bandingkan waktu nonton Anda di sebuah video dengan rata-rata waktu nonton orang lain untuk semua video dengan durasi yang sama. Jadi benar-benar apple to apple. Dengan cara ini, video pendek yang keren bisa ngalahin video panjang yang ngebosenin. Tapi kan kepuasan kita sebagai penonton itu lebih dari sekedar berapa lama kita nonton. Ada sinyal-sinyal penting lainnya. Apa kita nge-like videonya? Apa kita sampai nge-follow kreatornya? Atau bahkan ninggalin komentar? Nah, sistem yang benar-benar pintar harus bisa menyeimbangkan semua ini. Disinilah sistem yang lebih kompleks lagi masuk, namanya MMRF. Anggap aja ini kayak sebuah tim ahli super yang kerja bareng untuk kasih kita rekomendasi terbaik. Cara kerjanya keren banget. Ada agen atau program kecil yang tugasnya khusus menilai potensi sebuah video untuk dapat follower. Ada agen lain untuk komentar dan satu lagi untuk like. Nah, mereka semua ini kasih laporan ke agen utama, si bos besarnya, yaitu waktu tonton. Jadi, keputusan akhirnya jauh lebih seimbang dan jauh lebih bijak. Oke, semua kecanggihan teknis tadi punya satu tujuan utama, bikin kita nonton selama mungkin. Tapi, fokus yang obsesif pada satu metrik ini ternyata punya efek samping yang nggak terduga. Fenomena yang kita kenal sebagai lubang kelinci atau rabbit hole. Coba kita lihat eksperimen yang dilakukan The Wall Street Journal ini. Mereka bikin sebuah bot, lalu diprogram untuk sedikit tertarik sama konten sedih. Cuma butuh 3 menit, bot itu berhenti sejenak di video bertema sedih. 15 menit kemudian, isi feed-nya mulai tentang putus cinta. Dan cuma dalam 36 menit, boom, algoritma langsung paham dan membanjiri feed bot itu dengan konten depresi. Angka ini benar-benar gila, 93%. Coba bayangin, setelah kurang dari 40 menit, hampir semua video yang muncul itu isinya cuma soal kesedihan. Segitu cepat dan kuatnya lubang kelinci ini bisa menarik kita masuk.
Nah, kutipan dari seorang ahli algoritma ini menyimpulkan masalahnya dengan tepat. Dari sudut pandang algoritma, logikanya sederhana. Kalau konten yang agak sedih bikin kamu nonton 10 detik, mungkin konten yang sangat sedih bisa bikin kamu nonton 20 detik. Tujuannya cuma satu, memaksimalkan waktu tonton dengan cara apapun. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam kan? Kalau sistem ini dirancang secanggih itu untuk terus menahan perhatian kita, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Karena sebenarnya ini tuh jalan dua arah. Setiap kali kita berhenti nonton atau menggeser video, kita itu sedang melatih algoritma. Tapi di saat yang bersamaan, melalui konten yang disodorkan ke kita, algoritma juga sedang melatih kita dan membentuk selera kita. Ini adalah sebuah siklus yang gak ada habisnya. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, di dalam tarian yang rumit antara kita sebagai pengguna dan kode program ini, sebenarnya siapa yang memegang kendali? Siapa yang melatih siapa?